Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita balik lagi ke masih struktur pemilihan ya atau decision. Dan tapi bedanya ini kan kalau tadi kan kita if else gitu kan. Nah, sekarang ini ada nih struktur pemilihan namanya switch case. Nah, switch case ini ada tuh di halaman 34 itu statement switch. Selain menggunakan statement if, ada cara lain untuk membuat cabang yaitu dengan menggunakan kata kunci switch. Nah, switch mengonstruksikan cabang untuk beberapa kondisi dari nilai. Nah, bentuknya seperti ini nih. Bisa dilihat pada contoh 35 gitu kan, halaman 35. Nah, bisa dilihat juga di layar saya nih kita bikin variabel baru namanya misalnya variabelnya dengan tipe integer, lalu variabelnya pilihan, nilai yang di ini adalah 1 gitu kan. Atau jangan 1 deh, 3 gitu. Nah, gimana sih cara kerja switch case itu? Nah, switch case itu kerjanya ketika si variabel atau apapun itu bernilai ada nilainya gitu kan. Nah, ini nih masalahnya yang jadi masalah untuk menggunakan switch case itu harus jelas gitu, nggak cuma nilai angka nilai aja gitu. Nggak cuma nilai angka gitu aja, ada juga misalnya ada pilihan misalnya string 1 atau gimana itu pokoknya selama pilihan atau nilai variabelnya itu sesuai dengan switch case maka itu bisa dijalankan. Jadi contohnya seperti ini ini switch gitu kan kata kodenya seperti ini switch variabelnya adalah pilihan. Lalu ada apa aja nih? Nah, switch itu bisa dibilang kayak lebih penggunaannya lebih ke pilihan lah. Kalau misalnya decision-nya ada pilihan A, B, C, D atau apapun itu, ya bisa gitu. Jadi lebih tepatnya pemakaian switch ini lebih ke arah pemilihan. Misalnya kita ini kan ada value-nya adalah 3 gitu kan. Nah, switch itu selalu sama case. Nah, case itu misalnya apa sih yang jadi value di variable ini? Misalnya adalah value-nya adalah angka nih. Berarti kalau misalnya case 1 apa nih jadi bisa dibilang kayak pilihan ini ketika sama dengan si nih ketika variable pilihan sama dengan jumlah case-nya, misalnya ini kan case 1 gitu kan. Nah, apa yang terjadi ketika si pilihan sama dengan si case yang pertama yaitu ketika pilihan memilih nomor 1 maka sistem out print misalnya adalah kita pilih ini adalah pilihan salah, kita harus pakai ini dulu. Ini adalah pilihan nomor 1. Lalu yaitu kita enter aja sesuai dengan yang contoh. Nah, di sini kita tambahin nilai break. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu break? Break itu adalah menghentikan program atau menyelesaikan program dengan pemberhentian terakhir kali. Jadi misalnya statement programnya sampai sini nih terakhir kan sampai sini nih. Nah, ketika di break maka udah nih si program cukup sampai di sini aja, nggak lanjut lagi gitu. Jadi switch case ini diperlukan break gitu, memerlukan break.
untuk biar dia tuh nggak terus-terusan bisa dibilang gitu. Pokoknya kalau si A misalnya udah milih nomor satu ya udah gitu, udah selesai gitu programnya, nggak ada lanjutannya lagi gitu dalam pembungkusan program ini. Ini kan namanya pembungkusan program kurung kurawal nih. Nah, misalnya di case 2 itu seperti apa? Case 2 misalnya system.out.println gitu kan. Misalnya ini aduh salah. Ini adalah pilihan nomor 2. Nah, jangan lupa breaknya gitu kan untuk menyelesaikan. Jadi misalnya kalau ketika pilihan ini si nomor 2 lalu case-nya benar berupa 2 ini, maka dia akan menjalankan ini lalu break. Jadi ini tidak terpakai lagi dan dia akan menyimpan hasil akhir dari programnya gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Lalu case ketiga misalnya. Nah, case ini sesuai apa yang ada di tipe data ya. Kalau misalnya tipe datanya yang ingin di switch case adalah in, ya maka case-nya adalah 1 sampai seterusnya, bisa sampai 1000 dan sejenisnya, seterusnya gitu kan. Nah, kalau misalnya ini kan case 3, apa yang mau ditampilin ketika case 3 ini dipilih? Dot out dot println. Maka ini adalah ini adalah pilihan nomor 3. Nah, jadi seperti ini kurang lebihnya, jangan sampai lupa breaknya. Nah, di dalam switch case ini ada yang namanya default. Jadi kalau misalnya ini kan pilihannya tentang angka ya. Nah, ceritanya ini nih diganti A nih, ceritanya nih diganti A gitu kan. Nah, saat saat pilihan A ini kan nggak ada yang masuk nih di antara case ini nih. Nah, maka harus ada nilai defaultnya ketika si pilihan ini tidak menggapai case-case yang ada di sini. Jadi itu kita perlu nilai default jika si pilihan itu adalah nilai yang salah atau nilai yang tidak sesuai dengan case di yang saya blok ini gitu. Jadi defaultnya kita perlu ini ya untuk default ketika pilihan salah, maka si pilihan tersebut akan si switch case ini akan mendefaultkan nilai gitu. Case yang dipilih atau ya sejenisnya. Kalau nggak kurang ngerti bisa hubungi saya melalui WA gitu kan secara pribadi, jadi nggak apa-apa aman. Nah, defaultnya pilihan ini tidak ada yang sesuai gitu. Nah, gimana sih? Nah, ini kan ceritanya udah nih. Gini kita kasih apa ya? Ini kita kasih komentar dulu deh. Ini kita nonaktifkan dulu dengan inian komentar gitu kan. Nah, kita coba run programnya, maka apa yang terjadi ketika ini kan variabel pilihan nilainya adalah 3 tadi kan. Nah, harusnya switch pilihan. Nah, pilihan ini value-nya adalah 3 kan, berarti kalau 3 itu sesuai sama yang dengan case yang 3 juga gitu. Jadi dia akan mencetak ini adalah pilihan nomor 3 gitu. Kita coba run. Nah, maka hasilnya akan seperti yang saya blok seperti ini kan, hasilnya sesuai dengan apa yang saya ajarkan atau yang saya kasih tahu ke kalian. Nah, gini, mungkin ada muncul pertanyaan, Pak, kalau misalnya pilihan itu di-input dengan nilai yang salah kan soalnya kan ininya string nih misalnya Pak, karakter aja deh, char.
Misalnya Pak, misalnya kan ini char ya Pak, kalau misalnya si char ini kita input di switch case bisa nggak sih Pak? Nah, tapi case-nya ini bukan nggak ada salah satu pilihan dari char-nya. Jadi bisa dibilang pilihan dan case itu tidak sesuai Pak. Itu bisa nggak sih? Tentunya bisa, tapi dia akan menghasilkan nilai default. Kita coba run, gitu kan. Nah, pilihan ini tidak sesuai gitu. Nah, gimana Pak caranya Pak kalau misalnya kita mau pilihannya bukan bertipe integer? Nah, itu bisa kok, tenang. Sama aja, tinggal kita ganti aja sesuai dengan yang ada di pilihan, yaitu kan char ya. Berarti char itu A, B, C, D sampai seterusnya. Kita ganti nih, misalnya A ini. Nah, kita ganti A, di sini adalah B, gitu kan. Di sini adalah B, di sini adalah C. Nah, kita seperti ini, kita ganti juga. Nah, nggak usah diganti deh, kita defaultin aja seperti ini. Kita coba run lagi, maka ketika dia nilai nilai A ini sesuai dengan yang ada di case, maka dia akan menjalankan sesuai yang ada di case gitu. Kita harus coba run dulu programnya. Gitu doh kan. Ini adalah pilihan nomor satu sesuai dengan yang ini saya kasih tahu gitu kan. Nah, kita coba run lagi sekali lagi. Tuh. Nah, bisa dibilang seperti itu. Jadi switch case ini adalah sebuah pilihan gitu. Kalau misalnya Pak, saya nggak mau variabelnya namanya pilihan, variabelnya maunya nama saya aja gitu kan. Kita coba nih nama saya jadinya. Nah, ini kita ganti juga nih switchnya nih, gitu kan. Sama aja, nggak harus pilihan juga variabel ya. Gunanya kan untuk menampung sebuah data atau sebuah nilai gitu. Jadi bisa dibilang mau variabel apapun itu kalau misalnya value-nya sesuai dengan yang ada di cache ini, yang ada di switch cache ini, maka dia akan bisa gitu. Coba kita run file dengan nama variabel yang berbeda. Nah, hasilnya tetap sama kan. Nah, jadi intinya dia cuma mau mengerjakan program yang ada di cache ketika si parameter switch ini atau yang di switch ini variabelnya sama gitu. Variabelnya sama dengan case-nya gitu. Nilai variabelnya sama dengan case-nya gitu. Nah, mungkin untuk switch case cukup itu aja. Terima kasih.